kebenaranmu di batinku. Ku simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni di hadapanmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan kembali untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati kita, tapi sebelum itu mari kita semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa, untuk dapat bersekutu dengan-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita karena kita percaya kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian kita yang berkata, kebaikan-Mu. Mari semuanya saya undang untuk bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau katakan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Besertaku berdamai di hatiku.
kebaikan-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Mari kita siapkan hati kita, kita mau undang Roh Kudus untuk hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau katakan, Allah Roh Kudus, penuhi hati kami pada hari ini. Haleluya.
Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari Minggu ini. Doa kami semua, setiap kita dalam keadaan yang sehat, kuat, tetap percaya, tetap semangat, dan dapat menikmati kebaikan Tuhan, dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam kondisi apapun dalam hidup kita. Dan kiranya berkat Tuhan juga tercurah buat setiap kita melalui masa-masa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang saya ingin sampaikan adalah mengenai tahan uji, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau jadi pemain bertahan dulu, ya kan? Sesekali Bapak Ibu Saudara kan kalau glamor di dalam pertandingan-pertandingan biasanya penyerang bukan pemain bertahan. Yang lebih terkenal biasanya orang-orang yang bisa bikin mencetak skor, mencetak angka, menghasilkan sesuatu. Padahal saya percaya bahwa sebenarnya sama pentingnya. Semua lini dalam kehidupan sama pentingnya. Ketika kita bisa bekerja menghasilkan dengan cepat, kita bisa dapat banyak waktu seolah-olah begitu efektif, itu pun baik. Dan ketika ada kalanya kita harus mempertahankan sesuatu, kita harus bertahan dalam kehidupan, kita juga harus berkata, itu pun baik buat kita. Bapak Ibu jangan keliru mindset kita bahwa seolah-olah harus terus. Kadang-kadang memang kita diminta seperti itu ya. Ya, tapi kali ini kita menghargailah sama-sama yang namanya bertahan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang dalam kekristenan kita bilang saya merenungkan seolah-olah kalau kita undang orang kesaksian gitu ya. Seolah-olah kalau mereka bisa bikin mujizat. Aku bisa bikin ini, aku susah bisa begini. Oh, kita semangat tepuk tangan. Tapi kalau misalnya ada orang yang aku mempertahankan iman dari dulu sampai sekarang, gak pernah nakal, gak pernah narkoba, ya saya juga hidup gak kaya-kaya amat, mengucap syukur sederhana biasa aja dan lain sebagainya, kok kayaknya kurang keren gitu ya. Jadi kita memang sering menganggap bahwa pokoknya harus ngotot gitu, bikin angka, mencetak, menghasilkan sesuatu yang keren. Tapi hari ini yuk sepakat sama-sama, siapkan hati, kita mau berkata sekalipun dalam kondisi bertahan itu juga baik. Karena kita mau lihat sama-sama dari firman Tuhan supaya kita boleh mempraktekkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur di dalam segala keadaan yang Kau buat. Kami tahu bahwa di dalam firman Tuhan adalah sebuah tanda yang baik ketika orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu memiliki satu karakter, yaitu namanya tahan uji. Kami di saat-saat seperti ini kami tahu bahwa banyak ujian dalam hidup kami, keluarga kami, dan ajarkan kami punya iman, punya semangat, punya segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan kami dengan baik dan tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus tolong kami pada masa-masa dalam hidup kami. Kami tahu firman Tuhan yang berkata, sampai masa tuaku pun Engkau ada Tuhan. Kami percaya hidup kami dipelihara dengan detail, dengan sempurna di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap dengar firman Tuhan, kami siap diubahkan sesuai firman-Mu. Haleluya, kita sama-sama katakan, amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama Bapak Ibu. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ya, Roma yang kelima ayatnya yang ketiga sampai 4. Kita baca bersama 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudaraku. Ya, ayat ini begitu indah, saudaraku. Namun seringkali kita fokus cuma di bagian yang belakang. Kita percaya pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, pengharapan di dalam nama-Mu tidak pernah mengecewakanku. Tenang, ada harapan. Tenang, ada pengharapan. Sauh yang kuat di dalam Yesus. Saya katakan itu ya dan amin.
Tetapi di dalam firman kali ini kita bisa membaca saudaraku, bahwa pengharapan yang benar, pengharapan yang kuat, yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau adalah pengharapan yang timbul, yang muncul dari yang namanya tahan uji, saudaraku. Kita harus melalui proses itu terlebih dahulu. Alkitab pengen kita untuk melalui proses bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bertahan di dalam segala keadaan. Sehingga kita dibilang tahan uji. Baru dari sana pengharapan di dalam nama Yesus itu ada dalam hidup kita. Jadi pengharapan muncul dari tahan uji. Tahan uji muncul karena ada ketekunan. Ketekunan dari apa? Dari kesengsaraan, saudaraku yang terkasih. Jadi jangan sedih, bahwa kita harus sadar, bahwa kita harus tahu bahwa ternyata kesengsaraan adalah bagian daripada hidup orang Kristen. Jangan terlalu percaya dengan sesuatu yang dikatakan begitu muluk-muluk, melebih-lebihkan. Kalau engkau percaya firman Tuhan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Saya percaya kok tidak seperti itu. Dari dulu kita sudah percaya, gereja ini saya percaya juga Bapak Gembala mengajarkan bahwa tidak seperti itu. Oh, bukannya orang Kristen lalu harus menderita terus? Tidak. Orang Kristen juga tidak boleh begitu mencintai penderitaan, kesusahan, itu juga salah. Tetapi kita juga harus sadar bahwa di dalam hidup kita ada bagian yang namanya kesusahan, ada bagian yang namanya kesengsaraan. Bahkan kita kalau mau sadar saudaraku, kekristenan yang kita kenal hari ini dibangun di atas dasar kesengsaraan. Bukan di atas dasar kenyamanan, saudara. Kekristenan yang saya dan saudara tahu hari ini bukan dibangun di atas dasar kenyamanan. Bukan dibangun di atas dasar keinginan kita mau nyaman ikut Tuhan. Kalau mau enak ikut Tuhan, bukan. Kekristenan yang kita kenal sekarang dibangun di atas dasar kesengsaraan. Baik yang utama adalah kesengsaraan Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib yang menanggung dosa manusia. Ya. Dan dari sana kita melihat makanya logo kita sebagai orang Kristen apa? Salib. Tanda yang jelas menyatakan hidup orang Kristen salib, saudaraku. Kekristenan dibangun di atas dasar kesengsaraan, bukan kenyamanan umat. Baik kesengsaraan Kristus maupun kesengsaraan umat orang-orang percaya di masa-masa terdahulu. Kalau kita baca sedikit tentang berdirinya, yang ketika umat kekristenan mulai menyebar, diberitakan ke seluruh dunia, tidak jauh dari namanya kesengsaraan. Tidak jauh dari yang namanya penderitaan, penganiayaan, persekusi, saudaraku, tribulasi. Kita mengenal itu kayaknya pada masa kiamat, ada masa tribulasi, kesengsaraan besar. Kalau Anda baca Alkitab ini, kesengsaraan di situ adalah masa aniaya, masa persekusi. Tetapi saudaraku, ayat ini begitu indah loh saudara kalau kita bilang. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Orang ya, kalau udah jadi orang Kristen, benar-benar Kristen. Kalau orang udah jadi cinta Yesus lebih daripada yang lain. Kalau orang sudah benar-benar, aku mau ikut engkau Tuhan, kemanapun pergi aku percaya. Mereka bisa bilang gini loh, aku ini malah bermegah. Bermegah di situ artinya nyombong. Boasting tuh nyombong. Saya kalau ingat nyombong tuh, kalau Anda dengar bahasa dulu dari saudara-saudara kita yang di lantai atas itu loh ya. Itu kan kalau ngomong bahasanya kayaknya seolah-olah menyombongkan diri. Seolah-olah ya, saya tidak berkata orangnya sombong, tidak. Tetapi boasting tuh seperti itu. Saya ini gini, saya ini. Jadi kayak bahasanya tuh nyombongin diri gitu, pamer. Kayak beli mobil baru dipamerin, punya pacar cantik dipamerin, punya rumah gede dipamerin. Boasting, nyombong. Jadi dikatakan bahwa aku bermegah itu justru disombongin, dimajukan, dinyatakan kesengsaraan itu. Maka dengan jelas saudaraku, kalau kita mau baca firman Tuhan, kesengsaraan bagian yang penting. Kenapa? Dari kesengsaraan akan muncul yang namanya ketekunan.
Bahkan firman Tuhan dengan jelas kok. Kalau engkau mau mengikut aku, kata firman. Apa yang dilakukan? Sangkal diri. Pikul salib. Baru ikut Yesus. Jangan hilangkan konteks salib dalam kehidupan kita orang percaya. Itu sama seperti ketika kita, ini kan masa-masa kemerdekaan ya. Di bulan-bulan seperti ini. Kita sama aja ketika kita hidup sekarang, lalu kita melupakan perjuangan orang-orang di masa lalu yang mempertahankan bangsa ini, yang berjuang, yang rela mati, yang mungkin disiksa, dianiaya oleh penjajah, oleh musuh bangsa ini pada waktu itu. Lalu sekarang kita kan sekarang udah enak. Lah sekarang kan kita sudah hidup bebas. Oh saudaraku, kita ada sekarang karena ada perjuangan orang-orang terdahulu. Ingat baik, kekristenan yang kita kenal sekarang, jangan lupakan satu bagian dalam kekristenan itu, yaitu namanya kesengsaraan. Ada orang-orang yang menanggung kesengsaraan besar demi adanya kekristenan saat ini. Dan terutama kesengsaraan Yesus Kristus Tuhan yang menanggung dosa. Paling tidak itu jadi dasar kita. Dan ketika kita menghadapi masa-masa seperti sekarang, kita bilang ini masa susah, ya. Tetapi jangan patah semangat, sebab kesengsaraan itu dikatakan itu menimbulkan yang namanya ketekunan. Apa itu ketekunan? Yang pertama, ketekunan itu artinya begini. Di dalam kesengsaraan itu, ketekunan artinya gini, kita tetap melakukan sesuatu ya dari semula sampai sekarang dengan kekuatan yang sama, dengan perhatian yang sama, dengan energi yang sama. Apa maksudnya? Gini. Kita masih ibadah nggak sekarang hari ini? Masih setiap minggu online. Tapi saya tanya, masihkah kita mencintai ibadah itu sama seperti sebelum masa-masa ini dimulai? Masih ingat ketika pada waktu itu kita bangun sedikit kesiangan, mungkin kita buru-buru. Kenapa? Mencintai ibadah mungkin. Nggak dapat parkir juga mungkin, nggak apa-apa. Masalahnya bisa macam-macam. Ya, tapi ingat nggak masa-masa itu? Mau ibadah loh. Jam segini sudah terlambat, nanti ibadah siang jam segini loh, ayo siap-siap, ayo kita sukacita, kita nyanyi sama-sama. Nah setelah sekian waktu berlalu, masihkah sekarang kita beribadah sekalipun online di rumah masing-masing? Masihkah kita beribadah dengan kekuatan yang sama saudaraku? Masihkah kita ibadah dengan perhatian yang sama? Masihkah kita beribadah dengan energi yang sama? Masihkah kita sukacita saat ketemu hari Minggu? Kita mau ibadah, siapa yang khotbah ya, siapa yang nanti jadi pemimpin pujian ya. Wah hari ini saya sukacita menyanyi sama-sama. Masihkah perasaan itu ada dalam hidup kita? Ketekunan adalah ketika kita melakukan dengan sepenuh hati, sama sejak awal kita melakukan hal tersebut. Jadi tidak berubah saudara. Di dalam kesengsaraan itu muncul namanya ketekunan. Apa? Bertahan. Kita melakukan tetap sukacita. Sekalipun dalam kondisi sekarang tetap kita beribadah dengan baik. Kita tetap melakukan segala sesuatu dalam hidup kita dengan baik juga. Lalu kita tidak jadi loyo. Kita nggak jadi males-malesan, ogah-ogahan. Sekalipun masa ini membuat kita sulit, makin sulit. Dalam hati kita, ayo semangat, ayo muncul sesuatu. Ayo munculkan niat kita, semangat kita. Sehingga kita boleh disebut sebagai orang yang tekun melakukan sesuatu itu, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, lalu kemudian yang arti kata tekun yang kedua, nah ini yang susah Saudara ya. Saya mau bacanya juga. Arti kata ketekunan di situ waktu saya jabarkan, saya cari di kamus artinya passion. Passion itu artinya sabar. Tapi masalahnya bukan cuma sabar, tetapi konsisten sabar. Orang yang tekun itu konsisten sabar. Artinya apa? Nunggu. Masih belum, ditunggu lagi. Masih belum, tunggu lagi. Tetapi selama masa menunggu itu, kita tidak boleh hilang semangat kita dalam hidup ini. Itu namanya tekun. Keren ya Bapak Ibu Saudara ya. Dari mana muncul seperti itu? Kesengsaraan. Baru muncul ketekunan. Pak Gembala pernah cerita gini. Ya, zaman dulu orang tuh lebih susah betul hidupnya ya. Ya orang-orang tua kita lah, bukan cuma Bapak Gembala ya. Ya termasuk generasi orang tua kita. Coba dilihat ya, orang dulu sama orang sekarang tahan yang mana? Lebih tahan yang mana? Menghadapi kesusahan. Masih ingat kok Bapak Pendeta Pak Gembala beberapa waktu yang lalu mengenai kecerdasan emosi itu? Ada orang bisa hebat tapi bisa bunuh diri betul ya. Karena mentalnya nggak kuat untuk menghadapi persoalan, tidak bisa bertahan menghadapi masalah. Orang dulu sama orang sekarang kira-kira lebih tahan mana untuk menghadapi kehidupan?
Memang kalau kita bilang lebih cerdas mana, lebih teliti mana, bisa jadi itu macam-macam, bisa dua belah pihak. Terutama anak-anak muda sekarang lebih mau belajar, lebih pintar ngulik gadget-gadget dan lain sebagainya, handphone, TV, laptop, komputer dan macam-macamnya banyak. Tapi kalau urusan ketahanan, rata-rata loh ya, rata-rata menurut ilmu pengetahuan, rata-rata zaman sekarang ini disebut anak-anak yang kurang tahan. Kenapa? Zaman dulu Bapak Ibu Saudara, mereka hidup lebih sengsara, lebih susah. Jarang ada orang yang punya uang sebanyak itu, rumah gede-gede, punya usaha bisa bagus. Kenapa? Hidupnya masanya pada masa yang kurang bagus. Masa Indonesia habis merdeka lah, masih menghadapi mungkin beberapa peperangan kayak Oma gitu, tanya masih ingat gak ada dulu ya orang ini tuh jahat loh, kok masih ingat ya? Mereka hidup di masa itu. Mereka bertahan lewat masa-masa yang lebih susah. Tetapi di dalam masa itu mentalnya lebih kuat, lebih teguh, Bapak Ibu Saudara. Nah kita yang masa hidup di masa-masa yang dibilang orang tua kita sudah punya ini, kita hidup enak dan lain sebagainya, punya enggak? Nah ketekunan muncul daripada kesengsaraan. Apa itu tekun? Kita konsisten sabar, menunggu, tetapi semangat kita tidak boleh hilang. Nah ada waktunya kita tetap melakukan hidup sehari-hari kita ibadah, kita makan, kita kerja, sekalipun masa lebih susah, kita tetap lakukan dengan energi, perhatian, kekuatan yang sama. Itu namanya ketekunan. Nah ada sebuah contoh kita tahu nih, di buku sejak SMP atau SMA kita tahu, semuanya kenal Thomas Alva Edison. Dia katanya gagal itu percobaannya 10.000 kali ya. Katanya, saya juga nggak ngerti itu benar apa enggak, 10.000 pas apa tidak saya juga nggak tahu. Tapi kisahnya seperti itu. Lalu dia punya statement begini, saya ini nggak gagal, I have not failed. I have just found 10.000 ways, 10,000 ways that won't work. Jadi dia sebenarnya nggak gagal, saya cuma menemukan ada 10.000 cara yang memang tidak menghasilkan. Dan pada titik ke 10.000 akhirnya saya menghasilkan gitu dia bilang. Dia mencoba setiap waktu, cara, dengan detail, dengan semangat yang sama. Dari waktu pertama dia pikir bahwa dia bisa bikin yang namanya bola lampu itulah. Lalu kemudian dia, dan listrik dan lain sebagainya, kalau Anda lihat kisahnya dia di sejarah ya. Dia bikin percobaan gagal, dia tahu persis. Di awal dia gagal, tapi semangatnya tidak pudar. Itu artinya tekun. Sampai dia menemukannya, katakan 10.000 kali, dia menemukan dengan energi yang sama. Itu namanya tekun, saudaraku. Ya, dan dari ketekunan dikatakan firman Tuhan akan muncul yang namanya tahan uji. Kata tahan uji saudaraku itu muncul dari dua kata saja, yaitu bertahan dan ujian. Artinya bertahan dari ujian. Nah saya mau bahas garis bawahi dengan kata bertahan, itu yang menjadi menarik buat kita pada hari ini. Apakah arti dari kata bertahan itu? Saya sederhanakan artinya begini. Bertahan itu tetap tinggal di saat yang lain sudah pergi. Ya, bertahan itu artinya tetap tinggal di saat yang lain sudah pergi. Tetap teguh berdiri sementara yang lain sudah lari. Jadi quote kita di hari-hari ini ya. Jadi kalau ingat pagi-pagi kita mulai hilang semangat sedikit. Aku mau bertahan. Apa itu bertahan? Tetap tinggal di saat yang lain sudah pergi. Tetap teguh berdiri saat yang lain sudah lari. Saya dulu tahu strategi ini dari papa saya, saudaraku. Ini dulu salah satu strategi yang bagus di dalam mendekati yang namanya seorang wanita cantik, katanya begitu. Kan zaman dulu itu katanya kalau ngapelin satu wanita itu bisa bareng-bareng, bisa rombongan yang datang di suatu hari. Mungkin terutama di hari Sabtu gitu ya, di hari libur. Itu datang bisa banyak, jadi satu cewek yang datang bisa 5, 6 gitu katanya pada waktu itu. Kita sih udah gak ngalamin ya, seharusnya sih kita udah gak ngalamin. Tapi gak tahu juga. Apa saya bilang itu strategi yang bagus. Caranya gimana? Tunggu aja saat yang lain pulang. Nah kamu jangan pulang. Ya itu namanya tetap bertahan. Yang lain sudah pergi, jangan pergi. Justru itu kesempatan untuk mendeketin lebih baik. Ya cuma nanti kalau pas yang lain sudah pulang, kamu pengen tetap tinggal. Lalu yang wanita bilang, aku sudah ngantuk. Artinya kamu ditolak langsung ya gitu. Tapi itu sebuah strategi yang bagus. Bertahan saat yang lain udah pergi, tetap bertahan. Yang lain udah lari, kita tetap berdiri. Itu namanya bertahan, saudaraku. Nah, kalau Anda pernah lihat sebuah film ini film cukup terkenal di waktu itu, namanya Castaway. Ini memberikan contoh yang bagus yang namanya bertahan dalam kehidupan. Ya,
Kita tahu bahwa di dalam film ini akhirnya dia bertahan di sebuah pulau sendirian ya karena kecelakaan pesawat ya kalau saya tidak keliru ya. Kecelakaan pesawat lalu kemudian dia akhirnya menemukan sebuah pulau, tinggal di pulau itu sendiri. Saking stresnya sampai bikin bola jadi temennya gitu, dihiasin supaya jadi temen. Ngajak ngomong, kenapa kalau enggak bisa stres? Dan ini bertahan 4 tahun. Katanya itu sih kisah nyata saudaraku, tapi saya kok belum menemukan kisah nyata yang mirip dengan itu. Tapi saya menemukan sebuah kisah, ya ini bukan film saudaraku, ini benar, memang enggak 4 tahun sih ya. Nah saudara lihat orang ini baik-baik, ini orang yang sama, yang kiri adalah masa mudanya dia waktu kisah itu terjadi, yang kanan itu ya masa setelah itu berlalu ya, jauh sudah Anda kelihatan bedanya. Siapa orang ini? Ya orang ini adalah Salvador Alcarenga saudaraku namanya. Siapa dia? Dia adalah orang yang mempertahankan hidupnya di tengah lautan selama 438 hari. Ini kisah nyata, saudaraku. Jadi dia tuh biasanya menangkap ikan. Ini daerah Amerika Tengah ya, Central Amerika, El Salvador. Nah, itu dia biasanya nangkap ikan sama temennya. Temennya kali itu tidak bisa, lalu digantikan orang yang lain. Jadi temen yang ini ada yang hoki ini hari itu. Akhirnya digantikan sama orang lain namanya Cordoba. Jadi si Salvador ini sama Cordoba berangkat berdua nangkap ikan. Ketika ikan sudah ditangkap terjadilah sesuatu yang hebat entah bagaimana akhirnya komunikasi mereka mulai rusak. Lalu kemudian mereka sempat memberitakan kabar tetapi karena mereka tidak punya jangkar di kapal itu ya. Karena kapalnya cuma kapal tangkap ikan katanya mungkin sekitar 6-7 meter lah. Ya, jadi bukan sebuah kapal yang besar banget tidak. Nah akhirnya mereka rusak lalu kemudian nggak bisa komunikasi, dicari sama temennya, di situ sudah tidak ada, sudah kemana mereka tidak tahu juga. Mereka ngambang saudaraku di tengah lautan. Berapa lama? 438 hari. Nah, itu kira-kira berapa bulan? 13, 14 bulan gitu. Nah kita juga ngalamin mungkin berapa lama ini ya? 438 hari saudaraku. Kalau Anda baca kisahnya, itu orang yang hebat loh. Dia dikenal karena itu. Apa yang terjadi? Karena laparnya, enggak punya makanan, ya itu kalau kuku panjang dicemil. Karena saking laparnya, enggak punya makanan. Ini kalau kuku bisa panjang dicemil. Di masa-masa itu mereka manjangin kuku kan enggak punya potong, dicemil saudaraku. Karena lapar gitu. Dan mereka kalau minum itu minum air hujan. Dan kalau pas enggak hujan, mereka maaf ya, ketika mereka buang air kecil itu ditampung dan kemudian itu yang jadi minuman mereka di waktu yang akan datang. Kondisi itu mereka harus lalui di tengah-tengah lautan. Mereka cuma bisa makan ikan mentah. Tapi ikan yang mereka tangkap kan tidak bisa tahan lama. Harus dibuang lagi ke lautan. Jadi mereka nangkep lagi dan lain sebagainya. Mereka makan tidak punya apa-apa. Maksudnya dibakar di perahu juga tidak bisa. Lalu mereka makan mentah. Jadi ketika ditemukan orang ini saudaraku. Itu katanya di dalam tubuhnya udah bakteri mungkin cacing banyak. Kenapa? Makan ikan mentah. Bapak Ibu saudara. Terpaksa harus. Dan yang paling sedih di tengah-tengah perjuangan mereka, temannya si Salvador ini, Cordoba ini meninggal. Nggak kuat karena infeksi kejang-kejang dan lain sebagainya detailnya silahkan dibaca sendiri. Saudara. Tetapi orang ini dikenal karena kemampuan bertahannya yang hebat. Di tengah kesulitan saudara, kalau kita pikir bahwa orang-orang akan dikenal dengan kemampuan menyerangnya yang hebat. Karena mereka punya banyak, karena mereka ganteng begitu kerennya seolah bisa berbuat banyak sekali. Memang ada orang-orang seperti itu. Ya, tetapi ada juga orang-orang hebat di dunia ini yang dikenal karena cara dia bertahan. Ada orang-orang yang mungkin tidak bisa bertahan sehebat dia. Dia dikenal, oh saudara, kok bisa ya kamu ya punya kekuatan seperti itu. Bapak Ibu saudara, di dalam Alkitab juga ada. Ya, di dalam Alkitab juga ada. Ini contoh yang nyata di dalam Alkitab. Kalau Anda baca kisah 2 Samuel 23 ayat yang 11 dan 12 itu Triwira Daud. Triwira itu 3 jenderalnya Daud, pahlawannya Daud yang paling hebat. Jadi kalau Anda mungkin sekarang ingat-ingatlah kisah The Legend of the Three Kingdom. Nah, gitu kan. Anda kan tahu kan ada 3 tokoh hebat dan kemudian musuhnya si ini ya. Nanti ada ya pahlawan-pahlawan seperti itulah. Di dalam Alkitab juga ada ya, kisahnya mirip. Oke. Daud itu punya 3 jenderal saudaraku yang hebat. Yang satu namanya Isbal, itu dia dalam sebuah peperangan, dia sendiri bisa menghajar 800 orang, menghadapi 800 orang.
Wah ya, kekuatannya hebat. Lalu yang kedua namanya Eleazar. Eleazar ini saudaraku, itu yang ngikut sejak Daud itu melawan Filistin waktu awal-awal. Waktu Israel mundur, lalu kemudian Filistin mengolok-ngolok si Daud dan Israel. Nah, ini ternyata ada satu orang yang di sebelahnya Daud, dia menemani Daud, namanya Eleazar. Ini orang hebat juga, kepercayaannya Daud. Dan yang ketiga, saudaraku, jadi ya Isbal, Eleazar, Isbal ini satu orang bisa melawan 800 orang menurut cerita pada waktu itu. Eleazar ini sudah berperang lawan orang Filistin. Ketika Daud hajar, akhirnya orang Filistin dia ikut perang, dia menang banyak. Dan yang ketiga namanya Sama. Sama ini saudaraku, ketika Israel diserang sama Filistin, dia mempertahankan satu ladang kacang merah. Satu ladang kacang merah, dia bawa senjatanya, dan semua orang yang Filistin yang pengen merebut ladang itu, dia bunuh semua. Jadi satu orang lawan banyak yang mau merebut ladang itu. Dia bertahan dengan hebat. Dari tiga ini saudaraku, satu orang dikenal dengan cara dia melawan 800 orang. Yang dua diantaranya dikenal dari cara dia bertahan menghadapi lawan. Tidak selalu saudaraku, bahwa ilmu yang hebat itu ilmu yang bikin sesuatu, yang serang, yang agresif. Ayo dong kita gini, ayo kita begini, ayo kita begitu, buat sesuatu, mujizat Tuhan harus ada, kamu berjalan dan seterusnya. Itu memang ya, saya percaya itu dilakukan dan ada pentingnya buat kekristenan. Tetapi juga ada yang penting di dalam kekristenan, yaitu untuk mempertahankan sesuatu. Untuk bertahan, ada waktunya, nggak selalu jadi pemain penyerang. Ada waktunya untuk bertahan. Di rumah, waktu kita bisa cari uang dengan bagus, masanya lagi bagus, good is good for you and your family. Bagus buat keluargamu juga. Tetapi ada saatnya kita bertahan, pertahankan sebaik mungkin, itu pun bagus buat hidup kita. Jadi dua-duanya baik saudaraku. Dari kesengsaraan muncul ketekunan. Dari ketekunan muncul tahan uji. Nah, di dalam hidup kita, tahan uji seharusnya menjadi salah satu ciri khas daripada kekristenan kita. Kekristenan itu ciri khasnya banyak. Yang utama jelas salib, saudaraku. Tidak ada ciri khas kekristenan yang lebih daripada salib. Salib itu ngomong apa? Satu, kasih, betul. Dua, ngomong apa lagi? Kesengsaraan, penderitaan Yesus. Itu harus diingat. Harus dimasukkan dalam hati bahwa ciri khas kita. Orang Kristen memang benar harus baik hati misalnya. Lalu kemudian suka memuji, suka nyanyi. Ya kan, kalau Anda lihat banyak orang Kristen di daerah tertentu suka nyanyi, lompat-lompat, it's good, itu bagus sekali. Tetapi jangan lupa ciri khas kita. Salib juga, kesengsaraan juga, tahan uji juga menjadi tanda yang luar biasa buat kekristenan kita. Jadi mari cek pada hari ini, ya mari kita cek tahan uji nggak kita sebenarnya. Atau kita udah malas-malasan sih hidup, mati ya udahlah, kalah ya udahlah, udah ginilah, susah. Ayo bangkitkan semangat kita. Bangkitkan semangat kita saudaraku. Jangan jadi lemah pada saat kesengsaraan, kesusahan ini. Tetapi biarlah menimbulkan ketekunan sampai kita bisa bertahan. Kita menjadi orang tahan uji. Nah, lalu tanda sederhana, ya. Hari ini saya mau sampaikan satu saja, nanti di lain kesempatan saya akan sampaikan yang berikutnya. Tanda, apa ya kira-kira orang tahan uji di masa sekarang? Kan kita tidak perang toh, kita tidak perlu mempertahankan dari serangan 800 orang dan lain sebagainya. Tetapi ada tanda yang membuat kita disebut sebagai orang yang tahan uji. Ya, apa itu? Satu, orang yang tahan uji di dalam kesengsaraan tetap sukacita. Itu udah yang jelas banget di dalam Alkitab, saudaraku. Tetap sukacita. Alasannya begini, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita akan temukan sesuatu di sini. Bersukacitalah senantiasa. Yes, kita hafal ayat itu. Lalu tetaplah berdoa. Kita tahu ayat itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yes, amin. Tetap sukacita. Saudaraku, kata bersukacita senantiasa di situ, itu kalau kita lihat kan selalu gitu ya, selalu bersenantiasa, itu selalu bersukacita gitu. Tapi ada satu arti lain di sana dari kata itu yang artinya evermore. Pantoteh itu artinya evermore, senantiasa. Itu artinya abadi, saudaraku. Abadi itu bukan cuman selalu, iya sih dia selalu, tapi kalau selalu itu kan kayaknya kita harus
ngotot banget gitu loh ya. Tapi kalau abadi, itu mau diapain juga ya memang sudah ada di situ gitu. Ya, saya kasih contoh. Kalau Anda lihat gambar ini kondisinya ini memang ada. Lokasi ini disebut sebagai api abadi, saudaraku, salah satunya. Di dunia ada banyak, Indonesia ada, sepertinya ada di Indonesia. Pernah ada atau ada saya kurang jelas. Tapi Indonesia jelas ada, saya pernah tahu itu. Ini kondisinya di Amerika, di California kalau saya tidak keliru. Anda lihat di situ, itu ada sebuah situs namanya api abadi. Di mana dia nyala? Di belakangnya air terjun. Mantap kan? Itu mau dimatiin aja nggak bisa. Dia bukannya berjuang untuk menyala, tidak. Tapi yang nyala terus saja, kondisinya memang begitu. Itu namanya abadi. Tetap ada. Saat yang lain hilang, dia tetap ada. Abadi, saudaraku. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat itu api itu kena air, saudaraku. Dia kena cipratan-cipratan, dia basah dan seterusnya. Tapi tetap menyala. Itu namanya abadi. Demikian juga, saudaraku, ketika kita bilang, oh sukacita kita senantiasa, itu artinya abadi. Makanya firman tidak peduli dalam kondisi apapun juga, dalam hidup kita, ini ada sukacita. Ini bukan masalah ketawa ya, kalau ketawa terus, dipukul ketawa, ini itu malah agak stres menurut kita. Tapi abadi sukacitanya tuh ada, ucapan syukurnya tuh ada dalam hidup kita. Jadi dalam kondisi kesengsaraan yang seperti apapun, senantiasa sukacita itu ada dalam hidup kita. Tetap ada alasan untuk bersukacita, itu maksudnya. Amin, saudaraku. Jadi orang-orang yang tahan uji tandanya sederhana. Kalau dia bisa mengucap syukur sukacita senantiasa dalam hidupnya, dalam segala keadaan. Abadi sukacitanya. Lah gimana caranya kok kita bisa mencapai level itu? Kok kita bisa bersukacita senantiasa, setiap saat, setiap waktu? Yang pertama, ingat kebaikan Tuhan. Ya, Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yang diingat-ingat apa? Yang diingat-ingat kebaikan Tuhan. Yang diingat-ingat apa? Kebaikan Tuhan yang dikecap. Kita ini, saudaraku, saya kasih tahu ya. Kita ini adalah orang-orang yang lebih senang ingat kebaikan, apa ingat kejahatan. Jujur aja. Jujur saja saudaraku, kita ini orang-orang yang lebih gampang ingat kebaikan orang atau kejahatan orang. Bukankah ada yang namanya anak sekarang dikecewakan orang tuanya 1-2 kali, lalu kabur dari rumah. Bisa ngata-ngatain orang tuanya dengan kata-kata yang tidak sopan, tidak baik. Padahal ingatkah selama hidupnya sampai sekarang betapa baik orang tuanya sama hidupnya. Yang diingat kebaikannya atau kejahatannya. Kita adalah orang-orang yang gampang ingat sama kejahatan. Kita tidak mudah lupa saat dilukai. Tetapi kita begitu mudah lupa saat orang berbuat baik sama kita. Iya apa iya? Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa seperti ini, saya bisa menyaksikan ada banyak orang mulai kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan bisa tinggalkan hidup saya? Kok Tuhan bisa nggak jaga keluarga saya? Padahal saya melayani Tuhan. Padahal hidup saya berikan kepada Tuhan. Tapi kenapa terjadi banyak hal dalam hidup saya, dalam keluarga saya? Saudaraku, apapun itu yang terjadi pada masa sekarang, mari kita ingat kebaikan Tuhan senantiasa. Dalam hidup saya ngalamin susah ya, tapi saya tahu betul bahwa sejak belasan tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu, ketika saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Dia begitu baik sama saya. Dan saya tidak akan kecewakan kebaikannya, hanya karena masa 1-2 tahun pandemi ini, saudaraku. Jangan tinggalkan Tuhan. Lalu jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hanya karena kita susah sekarang. Kita susah ya. Tapi bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik sejak pertama kita mengenal Dia sampai hari ini. Saudaraku, jadilah orang yang gampang ingat kebaikan. Jangan ingat kejelekan orang. Jangan ingat yang jelek-jelek. Masa jelek, percuma jadi Kristen, semuanya jelek. Susah, jelek dan lain sebagainya. Ingat betapa baiknya Tuhan, kecap itu setiap hari. Supaya dalam hidup kita punya sukacita yang abadi, saudaraku. Itu yang pertama. Yang berikutnya, mari kita lanjutkan di lain kesempatan. Ada tahun uji bagian yang kedua. Dan saya akan sampaikan beberapa hal di sana, saudaraku. Aminkan firman Tuhan pada saat ini.
Kita baca sekali lagi firman Tuhan kalau kita masih ingat Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca sekali lagi Roma 5 ayat 3 sampai 4 berkata apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah sombong, bermegah, pamer juga dalam kesengsaraan kita sekarang. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan yang saya dan saudara alami itu menimbulkan ketekunan dalam hidup kita. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan ujilah yang menimbulkan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin, saudaraku. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas keadaan hidup kami hari ini. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu ya dan amin menjadi penghiburan, kekuatan buat setiap kami pada hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah sangat baik buat hidup kami. Sejak kami mengenal Engkau Yesus Kristus Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik. Engkau tidak berubah. Jangan hanya karena kami mengalami kesusahan pada saat-saat ini. Kami mengalami tantangan ujian pada saat-saat ini, lalu kami meninggalkan Engkau. Biar iman kami justru tetap tekun, sehingga kami tahan uji. Dan kami boleh menemukan pengharapan yang sejati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Materaikan setiap firman dalam hidup kami. Biar di dalam masa-masa seperti ini kami tetap punya sauh yang kuat. Yaitu firman Tuhan. Kami punya percaya yang kuat, iman yang kuat. Jangan justru di masa kesusahan kami tinggalkan iman kami. Kami perlu Engkau di masa-masa seperti sekarang. Untuk menjadi pegangan hidup kami. Dan kami tetap percaya bahwa di dalam segala musim hidupku Engkau sangat baik. Engkau ada buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Dan sebelumnya mari kita bawa setiap nama saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi sakit dan kesusahan yang Anda tahu. Yang mungkin saya tidak semuanya tahu saudaraku. Tapi yang ada di pikiran dan hatimu. Ucapkan doa buat mereka. Buat saudara-saudara kita di tempat ini. Buat setiap saudara orang yang kau kenal. Angkat hati hidupmu dan doakan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa saudara-saudara kami. Orang-orang yang kami kenal. Suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Kenalan, relasi. Sesama jemaat saudara kami di tempat ini. Yang kami tahu sedang dalam kondisi sakit. Dalam kondisi kesusahan di masa-masa sekarang. Kami berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Nyatakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Buat setiap kami. Buat mereka Tuhan. Kebaikan-Mu nyata ya Tuhan. Biar Engkau sentuh mereka. Kiranya pertolongan-Mu boleh ada nyata buat setiap mereka. Buat setiap orang yang kami doakan. Yang kami tahu betul butuh pertolongan Tuhan. Jamah hidup setiap kami. Jamah hidup mereka ya Tuhan. Tuhan tolong. Lewati masa-masa ini kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan ya Tuhan. Engkau ada, sepenuhnya dapat diandalkan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau akhiri ibadah kami. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Diberkati Engkau oleh Tuhan. Diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan. Diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan. Diberkati kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkati masa depanmu oleh Tuhan. Diberkati kekuatanmu oleh Tuhan. Diberkati apapun yang kau kerjakan oleh Tuhan. Diberkati cita-citamu. Diberkati masa depanmu oleh Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan hari ini dan nanti menjadi keberhasilan untuk kemuliaan nama Yesus. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia ada dalam hidup kita. Cinta kasih persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus menyertai. Dan penghiburan kekuatan kuasa daripada Roh Kudus memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yang kau